Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belakangan sempat heboh ada Habib yang jumawa mengancam-ngancam akan menghabisi Indonesia. Mbak Alawi yang tercatat itu kan kurang lebih 4 juta ya kalau nggak salah Indonesia. Itu yang tidak tercatat lebih banyak deh. Iya, saya dapat info dari Maluku, dari Papua, dengar baik. Banyak. Kalau semua nih Mbak Alawi bersatu, Indonesia selesai sama Mbak Alawi. Serius nih. Enggak benar Bib, serius. Nah, nggak tahu ini menghabisi dalam arti apa, kita juga bingung. Namun dalam konteks perseteruan antara Kiai Haji Imaduddin dan pendukungnya dengan Habaib Ba'alwi, maka konteks habis Indonesia ini artinya orang-orang yang kontra Ba'alwi akan dibabat habislah begitu, dilenyapkan, dimusnahkan, dikalahkan. Itu tafsiran yang paling mungkin. Atau habis Indonesia ini artinya semua dikuasai Ba'alwi. Semua sektor, semua lini dari sosial, politik, budaya, hankamnya akan dikuasai oleh Ba'alwi. Apakah ini dabrus? Apakah ini ucapan kesombongan lagi? Tidak ada fakta lagi? Kita lihat. Sesumbar seperti ini, koar-koar seperti ini tentu saja tidak elok, tidak baik, tidak sepantasnya diucapkan oleh imigran Yaman, oleh pendatang lah begitu, walaupun sudah memperistri orang Nusantara, sudah campuran lah begitu, tetapi tetap gennya adalah pendatang dari Yaman. Maka sebagai orang yang setengah imigran dan masih sebagai tamu atau pendatang, tidak selayaknya bersikap seperti itu. Tidak selayaknya sombong seperti itu. Kemudian mereka berdalih, kita kan disudutkan, kita kan diremehkan. Ya, anda disudutkan, diremehkan itu kan karena perbuatan anda sendiri, perbuatan klan Ba'alwi sendiri yang merasa tinggi hati, merasa sombong, merasa ras paling mulia, paling suci, paling diagungkan di Indonesia. Dan tidak mau mengaku, tidak mau merendah, tidak mau meminta maaf, tidak mau tawadhu. Itu yang jadi masalahnya. Tetap saja tinggi, tetap saja sombong, tetap saja jumawa. Lalu kita harus bagaimana mendidik anda itu? Ngawarah cek Sunda nama, kumaha carana ngawarah marane supaya ngerti, kan hese bingung. Satu-satunya jalan bagi orang yang tidak bisa dengan omongan, tidak bisa dengan himbauan, ya harus dengan fisik, harus dengan physical movement, harus dengan hukuman-hukuman yang nyata. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah dibahas dalam video ini. Inilah penyakit akut yang diderita kaum Ba'alwi, yaitu sombongnya itu, yang berasal dari iblis dan sukar sekali untuk dihilangkan. Kenapa? Karena sudah terbentuk ratusan tahun yang lalu. Mereka sudah terbiasa di atas angin, terbiasa dipuja-puja, terbiasa disanjung-sanjung, terbiasa jadi raja di Nusantara. Dulu tidak ada yang berani, sekarang ada. Sekarang ada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, sekarang ada Kiai Haji Abbas Buntet, sekarang ada Gus Fuad, sekarang ada Kiai Haji Nur Ihya, sekarang ada Kiai Haji Syarifuddin dan lain-lain kiai-kiai Nusantara yang sudah berani. Itu yang jadi masalah buat Ba'alwi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang berani ini untuk meruntuhkan kesombongan, melawan kesombongan dari kaum Ba'alwi, ternyata belum juga mempan, belum juga berhasil membuat mereka berpikir, oh iya ya, kita ini kan imigran, kita ini kan
tamu. Kita ini kan bukan asli sini. Kok kita sombong ya? Kok kita tinggi hati ya? Kok kita malah yang dipuja-puja ya? Harusnya kan mikirnya begitu. Tetapi ini tidak. Justru orang-orang yang mengingatkannya semacam Kiai Haji Imaduddin dan lain-lain itu diserang balik. Karena merasa dibela oleh kaum pribumi Nusantara yang disebut Mukibin itu. Jadi ternyata yang jadi andalan mereka itu adalah para Mukibin. Para pembelanya yang sudah mereka doktrin, yang sudah cinta buta, yang sudah siap mati demi Ba'alwi. Ini yang jadi andalan mereka. Jadi yang mereka hadap-hadapkan itu ya kaum pribumi lagi, sehingga kita gampang menghadapinya. Inilah teganya mereka mengadu domba antar pribumi Nusantara, sementara mereka ongkang-ongkang kaki di belakang, senyum-senyum melihat hasilnya. Seperti film Jaka Sembung. Mereka tidak berani melawan Jaka Sembung, tetapi mencari jawara-jawara lokal yang berani kepada Jaka Sembung untuk dikasih upah, untuk dipuja-puja, untuk diangkat-angkat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi tadi kepada omong besarnya si Habib ini. Jadi katanya ada sekitar 4 juta Habib di seluruh Indonesia. Siap bergerak, kalau bergerak ini habis Indonesia ini. Ya 4 juta di seluruh Indonesia, cok. Dibagi pulau saja, 4 pulau saja. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Udah 1 pulau 1 juta. 1 juta dibagi 10 provinsi saja udah 100.000, dibagi kabupaten tinggal 1.000, dibagi kecamatan tinggal 100. Berarti per wilayah itu tidak ada 1 atau 10 orang. Ngomong-ngomong menghabisi Indonesia dengan 4 juta data kira-kira yang belum tercatat, dibanding dengan jumlah total warga Nahdliyin atau penduduk Indonesia, ya jauh kemana-mana. Tidak perlu sombong, sekali kepret aja udah mental. Satu desa 10.000 orang, Habibnya cuma 1, kuar-kuar nantang, habis ini 1 desa, ya lu yang habis. Ya misalnya katakan 1 kecamatan itu Habibnya 1, Mukibinnya 100, baru 101.000. Sementara warga sekitar yang sudah paham dengan tesis Kiai Haji Imaduddin, sudah pro Kiai Haji Imaduddin, sudah tidak simpatik lagi kepada Habib, sudah tidak percaya lagi Habib keturunan Nabi, itu 500.000 lebih. Apa ia mau berani? Sanggup? Ngaco. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita ukur apakah orang ini ndabrus atau ada datanya. Kita lihat di Kumparan, ada laporan dari Kumparan yang diambil dari data-data Robitoh Alawiyah. Berapa sih jumlah Habib di Indonesia itu? Ternyata menurut catatan Robitoh Alawiyah terdapat 13.171 Habib. Hanya, dalam tanda kutip, hanya 13 ribuan, bukan 4 jutaan di seluruh Indonesia. Hanya 13.000. 13.000 dengan 500.000 besaran mana? Besaran 500.000. Ada yang mengatakan 500.000. Dan itu seluruh Indonesia. Berarti per daerah itu ya tidak ada sekecamatan, tidak ada 1, bahkan sekabupaten paling 1-2. Itulah kekuatan real Habib sebenarnya. Jadi mereka sendiri sebenarnya minoritas, sedikit. Cuman yang banyak itu mukibinnya. Itu saja masalahnya. Jadi Habibnya ya tidak ada 4 juta. Dan yang 13.000 ini juga sudah dipilah-pilah. Tidak semua laki-laki. Kalau yang laki-laki yang siap gelut misalnya, kayak si Habib tadi yang nantang-nantang itu, ya tidak ada setengahnya, paling 7.000, 8.000.
Dikurangi lagi dengan anak-anak, ya berkurang lagi menjadi ya 5.000. Aduh, semakin konyol aja ini Habib. Bukannya semakin mikir, semakin tawadu, malah semakin nantang-nantang. Baik, kita lihat datanya dari kumparan tentang Habib. Ini berdasarkan ya sekitar 7.000-an lah ya. Itu 7.679 berdasarkan golongan darah ya. Ada 7.679 tidak diketahui golongan darahnya. Ada 3.000 golongan darah A, 1.200 golongan darah B, 3.000-an golongan darah C, 500-an golongan darah D. Kemudian ada yang berdasarkan status pernikahan. Yang jomblo ada 7.288. Kemudian yang sudah menikah 5.460. Kemudian jandanya, nah ini dia. Habibah yang janda itu ada 793. Menurut peraturan rasisme Habib, jadi wanita Habib atau Habibah ini tidak boleh dinikahi pribumi, haram hukumnya, baik jandanya maupun perawannya. Tetapi dengan adanya tesis Ki Haji Imaduddin, peraturan itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kejombloan dan pri kelajangan Indonesia. Jadi jangan rasis lagi, Bib. Ini janda-janda yang 700-an orang ini persilahkan untuk dinikahi pemuda-pemuda Nusantara. Kemudian ada 176 orang duda. Kalau laki-laki Ba'alwi menurut peraturan rasisme kaum Ba'alwi boleh bebas menikahi perempuan Indonesia mana saja. Jadi perempuannya tidak boleh dinikahi pria Indonesia Nusantara, tapi pria Ba'alwi boleh bebas menikahi wanita Nusantara atau Indonesia. Kan curang itu. Licik. Kemudian kita ke data jumlah Habib berdasarkan marga atau qabilah. Jadi terbagi-bagi beberapa marga. Yang paling besar kita lihat itu ada warna kuning, marga Al-Jufri 4.471. Kemudian disusul marga Al-Atas, kayak Hanif Al-Atas itu 2.471. Kemudian ada marga Al-Hadad 1.583, As-Segaf atau As-Sakof ya 1.538, Al-Idrus 1.389, Al-Habsi 1.115. Kemudian ada lagi marga bin Sahab 690, Al-Kaf 517, bin Yahya itu marganya Habib Lutfi bin Yahya 375. Kemudian ada Syekh Abu Bakar bin Salim 324. Kemudian data Habib berdasarkan pendapatannya, duitnya. Yang pintar cari duit berapa jumlahnya? Cari duit dari jamaah, dari mukibinnya bisa jadi. Belum terdata 9.000-an. Ada yang berpenghasilan di atas 120 juta, itu 200 orang. Ada penghasilan 60 sampai 120 juta 400-an orang. Penghasilan 12 juta sampai 60 juta 2.000 orang. Kemudian penghasilan 12 jutaan 215 orang. Habib. Nah, ini mereka kaya-kaya ini. Nyaman hidup di Indonesia, kaya. Karena apa? Ya karena cari duitnya mudah. Bisnis mudah. Karena apa? Karena menjual status sebagai cucu Nabi, keturunan Nabi. Macam-macam nolak bisnis sama gua, kualat lo. Nggak ngasih keuntungan, kualat lo. Nggak kasih proyek, kualat lo. Belum lagi yang dawir-dawir itu, uang-uang ini itu. Belum lagi yang sholawatan itu, yang selalu ramai, bertarif.
ratusan juta. Karena apa? Karena cucu Nabi, tarifnya mahal. Dan mau-mau saja. Karena ya hitung-hitung sedekah kepada cucu Nabi. Kalau bukan cucu Nabi 50 juta sekali pentas masih ditawar. Tetapi kalau cucu Nabi 200 juta, selisih 100 juta lebih dengan orang Nusantara biasa, nggak usah ditawar karena ya nggak bernilai. 500 juta pun oke-oke saja karena supaya mendapat syafaat, mendapat barokah dari cucu Nabi. Inilah ketidakadilan itu, hegemoni itu, penjajahan itu adanya di sini. Seperti Bib Syekh itu, Habib Abdul Qadir As-Segaf itu tarifnya gila-gilaan. Karena apa? Karena masyarakat ikhlas, senang karena cucu Nabi. Begitulah kira-kira kapitalisasi dari nasab ini yang harus kita berantas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian sudah jelas datanya bahwa Habib itu cuman di angka 13 ribuan lah. Tidak sampai berjuta-juta, 4 juta atau 5 juta. Apalagi berkuar-kuar menghabisi Indonesia. Ini yang jadi bumerang bagi mereka. Kesombongannya tidak hilang-hilang. Padahal datanya sebaliknya. Mereka sangat minoritas dan hanya mengandalkan mukibin. Dan mukibin ini ya tidak semuanya dieharder, siap mati. Ada yang ya hanya ikut-ikutan saja. Sekali lihat YouTube Pro Kiai Haji Maduddin, besoknya juga udah anti Habib. Besoknya juga udah nggak mau didawir lagi. Betul? Tergerus, mukibin ini tergerus. Apalagi mereka yang hanya ikut-ikutan, belum dalam terdoktrinnya. Jadi kalau mengandalkan jumlah mereka yang katanya banyak, mengandalkan mukibinnya juga yang katanya banyak, itu halu namanya, halusinasi, terbuai oleh kebohongan mereka sendiri. Mukibin pun sekarang sudah menyusut drastis karena mereka juga mempelajari fenomena yang ada ini. Demikian, mudah-mudahan jadi pencerahan bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.